Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fikram Andi Tuanda, nomor sambung F1122-2022, Program Studi Magister Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Tadulako. Hari ini saya akan mencoba mempresentasikan mata kuliah Ekonomi Rekayasa dan Kelayakan Investasi. Tugas 2 kami terkait presentasi review analisa kelayakan tunggal dan perbandingan kelayakan. Baik, slide berikutnya adalah soal dengan pertanyaan, seorang investor membeli rumah berhantu agak jatuh harganya yaitu 1 miliar rupiah seluas 1000 meter sangkar. Seorang investor membeli tanah tersebut dan meruntuhkan rumah yang ada dengan biaya 200 juta rupiah dan membuat pagar keliling biaya 90 juta rupiah serta biaya mengusir hantu sebesar 10 juta. Nilai tanah naik menjadi 2,5 juta rupiah per meter bujur sangkar. Semua pengeluaran diasumsi di awal tahun pertama dengan menggunakan pinjaman bank dengan bunga pinjaman 15% per tahun. Pertanyaannya, berapakah keuntungan yang didapat oleh investor apabila tanah tersebut dijual pada akhir tahun pertama sebesar 1,7 miliar rupiah? Kemudian sebagai alternatif investasi, tanah tersebut dibangun ruko sebanyak 5 buah, masing-masing dengan biaya investasi sebesar 700 juta per ruko. Kemudian dijual tanahnya termasuk ruko sebesar 1,2 miliar per ruko pada akhir tahun kedua dan proses pembangunan baru dimulai pada awal tahun kedua dan selesai pada akhir tahun kedua. Pertanyaannya, berapakah keuntungan investor? Bila dihitung pada saat investasi awal, yakni awal tahun pertama dan juga pada akhir tahun kedua, dengan asumsi MAR tersebut dengan biasa dengan minimum acceptable rate of return sama dengan bunga pinjaman bank yaitu 15%. Apakah investasi ini menguntungkan berdasarkan analisis IRR atau internal rate of return dan NPV net present value? Baiklah, slide berikutnya adalah lanjutan dari soal nomor 1 dengan beberapa item penjelasan. Pertama adalah kontraktor XYZ dawal 2 macam truk dengan profil sebagai berikut. Yang pertama, truk 1 mempunyai masa pakai 5 tahun sementara truk 2 hanya 4 tahun. Kemudian harga truk 1 sebesar 550 juta sementara truk 2 dengan harga nilai 400 juta rupiah. Kemudian biaya operasional truk 1 sebesar 80 juta per tahun, sementara truk 2 hanya 130 juta per tahun. Kemudian benefit yang dihasilkan kedua truk tersebut sama, yaitu 300 juta per tahun, dengan nilai sisa truk 1 adalah 150 juta pada akhir tahun kelima, sedangkan truk kedua yaitu 100 juta. Dengan analisis kelayakan investasi untuk kedua truk tersebut dengan metode NPV dan IRR dengan batas kelayakan MAR 12%. Soal ini dijawab dengan menggunakan rumus finansial di Excel dan kemudian dibuat dalam diagram arus kas. Baiklah, kita coba untuk menjawab soal-soal yang diberikan, yaitu alternatif pertama, tanah dijual akhir tahun ke-1 sebesar 1.700.000.000 rupiah. Dengan menghitung menggunakan tabel faktor bunga jamak sebesar 15% dalam tabel halaman 228 buku Ekonomi Rekayasa, F sama dengan P dalam kurung FP 15% dalam 1 tahun sama dengan 1 miliar kali nilai FP yang dalam tabel itu adalah 1,15 dalam 1 tahun sama dengan 1.150 juta. Dengan menggunakan rumus finansial di Excel itu diperoleh FP sama dengan 1.150 juta. Diketahui P sama dengan minus 1.300 juta, I sama dengan 15% per tahun, N sebesar 1 tahun,
nilai NPV sama dengan FPF Mark 1 kurang P1 tambah P2 tambah P3 tambah P4. Ini dapat kita lihat pada tabel halaman 228. Nilai PF itu sebesar 0,870 dikalikan dengan FP dikurangi 1 miliar P1, 200 juta P2, 90 juta P3, tambah 10 juta P4, itu sama dengan minus 299.500.000 rupiah. Dengan menggunakan rumus finansial Excel, Mark 15% per tahun, I 15% per tahun, dan N 1 tahun. Dapat kita lihat pada tabel di bawah ini, 0 sampai 1 tahun jumlah arus kas, 0 minus 1 miliar 300 juta sampai 1 tahun itu mendapatkan 1 miliar 150 juta. Dengan nilai net present value atau NPV minus 300 juta, dengan internal rate of return atau IRR-nya minus 12%. Jadi dapat disimpulkan nilai NPV sebesar minus 299 juta itu lebih kecil dari nol, maka investasi tersebut tidak layak dilakukan dengan asumsi mark atau yang disebut dengan minimum acceptable rate of return dalam periode 1 tahun. Maka menjadi catatan keuntungan investor bila tanah tersebut dijual 1,7 M pada akhir tahun ke-1 itu adalah sebesar 250 juta rupiah. Dan bisa kita lihat pada arus kas di bawah ini, yaitu dengan nilai P1 1 miliar, P2 200 juta, P3 90 juta, P4 10 juta, sampai P5 3,5 miliar. Alternatif 1 tahun dijual sama dengan 1,7 miliar dengan mark 15%, maka akan mendapatkan F2 sebesar 4 miliar 25 juta rupiah. Alternatif kedua yaitu alternatif investasi. Tanah tersebut dibangun 50 ruko masing-masing dengan biaya investasi sebesar 700 juta per ruko. Dengan biaya 1,2 miliar per ruko yang kemudian dijual tanahnya termasuk ruko sebesar 1,2 miliar per ruko pada akhir tahun kedua. Mulai dibangun awal tahun kedua dan selesai akhir tahun kedua. Dengan menggunakan tabel faktor bunga jamak, itu bisa kita lihat pada buku rekayasa ekonomi rekayasa halaman 228, itu diketahui P sama dengan 700 juta dikali 5 buah ruko sama dengan 3 miliar 500 juta rupiah. Dengan nilai F2 sama dengan P dalam kurung FP sebesar 15% dalam 1 tahun sebesar 3 miliar 500 juta dikali faktor AP yaitu 1,15 dalam tabel faktor bunga berganda terputus atau bunga sebesar 15% itu sebesar 4 miliar 25 juta rupiah. Ini dapat kita kontrol menggunakan rumus finansial di Excel sehingga mendapatkan nilai FP sama dengan 4 miliar 25 juta. Dengan diketahui mark 15% per tahun, I 15% per tahun, dan N nilai N 1 tahun dengan nilai P 3 miliar 500 juta rupiah. Dan kita bisa lihat pada tabel jumlah arus kas di bawah ini, dari 0 sampai 1 tahun, dari 0 tahun itu minus 3 miliar 500 juta, dalam 1 tahun mendapatkan 4 miliar 25 juta dengan nilai NPV 0 dan IRR 15%. Sehingga nilai NPV sama dengan F dalam kurung PP mark dalam 1 tahun kurang P sama dengan 4 miliar 25 juta dikali 0,87 nilai PP dalam tabel bunga jamak, faktor bunga jamak, tabel faktor bunga jamak itu sebesar 1.750 juta rupiah. Nah, dapat kita simpulkan dari penjelasan di atas
bahwa nilai NPV sebesar 1.750.000 lebih besar dari 0, maka investasi tersebut layak dilakukan dengan asumsi MARK 15% dalam periode 1 tahun. Karena IRR 15% sama dengan MARK 15%, maka investasi tersebut dianggap layak dengan catatan keuntungan investor bila tanah tersebut dijual pada akhir tahun kedua sebesar 6 miliar dikurangi 4 miliar 25 juta sebesar 1 miliar 975 juta rupiah. Soal nomor 2, bisa kita lihat pada tabel data finansial truk di bawah ini, yaitu biaya dan manfaat masa pakai truk 1, truk 2, kemudian harga truk 1, truk 2, biaya operasional, benefit, nilai sisa tahun kelima, truk 1, truk 2, dengan nilai MARK 12%. Pertanyaannya adalah NPV dan IRR. Ini bisa kita gunakan tabel faktor bunga jamak halaman 225 pada buku ekonomi rekayasa. Dapat kita jelaskan dia dalam diagram arus kas truk 1, nilai NPV dengan P sama dengan 550 juta di tahun kelima menjadi F 150 juta dengan MARK 12%, AB sama dengan 300 juta dan AOP 80 juta untuk arus kas truk 1. Sedangkan diagram arus kas truk 2 dengan nilai NPV P sama dengan 400 juta di tahun keempat dengan MARK 12%, F 100 juta, AB sama dengan 300 juta dan AOP 130 juta. Dari diagram arus kas truk 1 dan diagram arus kas truk 2 dapat kita selesaikan dengan menggunakan fungsi finansial program spreadsheet MS Excel. Sehingga dalam tabel dapat kita lihat biaya dan manfaat truk 1 dan truk 2 dan biaya awal mulai dari 550 juta truk 1, truk 2 400 juta dengan nilai sisa F 150 juta truk 1, truk 2 100 juta dengan nilai AOP 80 juta truk 1, truk 2 130 juta, benefit atau AB truk 1 300 juta, truk 2 300 juta dengan nilai MARK 12% dan truk 1, truk 2 juga 12%, sehingga nilai N mendapat 5 dan 4. Sehingga tabel berikutnya dapat kita lihat dari 0 sampai 5 tahun, truk 1 minus 550 juta, truk 2 minus 400 juta, 1 tahun berikutnya 150 juta, truk 1, truk 2 100 juta, 2 tahun berikutnya 150 juta dan 100 juta, tahun ketiga 150 juta juga 100 juta truk kedua, tahun keempat 150 juta, truk kedua 300 juta, dan tahun kelima 400 juta, truk kedua 0. Sehingga nilai NPV truk 1 itu 132,57 juta. Truk 2 30 juta 84.000 rupiah dengan nilai IRR truk 1 20%, truk 2 15%. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa dari hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan truk 1 dengan nilai NPV sama dengan 132,57 juta rupiah yang paling layak dibanding truk 2. Karena IRR truk 1 sama dengan 20% dan IRR truk 2 sama dengan 15% lebih besar MARK 12%. Maka investasi tersebut dianggap layak. Demikian pemaparan singkat kami terkait tugas kedua kami, persentase review analisis kelayakan tunggal dan perbandingan kelayakan mata kuliah ekonomi rekayasa dan kelayakan investasi. Atas kekurangannya kami mohon masukan dari pembimbing ataupun dosen pengajar. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.